Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Manik Ramadhani dengan NIM 2404440. Dan saya, Syaimatul Najwa Aulia dengan NIM 2407912. Dan saya, Anindya Putri dengan NIM 2400402. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan materi pendidikan seumur hidup. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang materi pendidikan seumur hidup, ada yang udah tahu belum pengertian pendidikan itu apa? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya ada konsep dan dasar pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep-konsep yang menerangkan peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di kehidupan manusia. Pendidikan seumur hidup juga memandang jauh ke depan untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang baik. Pendidikan seumur hidup adalah untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan hakikatnya. Dan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia itu bersifat dinamis, bersifat hidup, serta untuk menumbuhkan dan mempertahankan mutu kehidupan. Lalu ada pendidikan sekolah. Pendidikan seumur hidup dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dapat memotivasi peserta didik untuk belajar berdasarkan dorongan yang diarahkan oleh dirinya sendiri. Dapat membantu peserta didik mengembangkan potensi kepribadiannya sesuai kodrat dan hakikatnya. Lalu, dapat menjadi solusi bagi anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan formal atau tidak bersekolah sama sekali. Lalu, ada pendidikan di masyarakat. Pendidikan seumur hidup dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengembangkan potensi kepribadian manusia, membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan pribadi ataupun profesional. Pendidikan seumur hidup atau long life education memiliki karakteristik, yaitu berlangsung sepanjang hayat sejak lahir hingga meninggal. Yang kedua, tidak terpaku pada bangku sekolah ataupun perguruan tinggi. Yang ketiga, dapat dilakukan melalui pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Yang keempat, bersifat umum dan demokratis. Yang kelima, ada berkelanjutan dan berartikulasi dalam dimensi longitudinal. Yang keenam, ada berintegrasi pada dimensi horizontal dan mendalam pada setiap tingkat kehidupan. Pendidikan seumur hidup memiliki beberapa prinsip, yaitu ada aksesibilitas dan kesetaraan, pembelajaran kontekstual, kemitraan dan kolaborasi, pembelajaran mandiri, pendekatan interdisipliner, evaluasi, dan refleksi. Tujuan pendidikan seumur hidup ada mengembangkan potensi kepribadian manusia. Yang kedua, ada menumbuhkan kesadaran bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dramatis. Yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan harapan hidup manusia. Peranan pendidik dan peserta didik dalam pendidikan seumur hidup. Yang pertama, ada fasilitator. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik mengakses pengetahuan dan sumber daya. Selanjutnya, yang kedua ada mentor. Pendidik berperan sebagai mentor yang membimbing dan mendukung peserta didik. Yang ketiga, ada pembelajar. Pendidik juga berperan sebagai pembelajar yang terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya. Yang keempat, ada evaluasi. Pendidik berperan dalam melakukan. Yang keempat, ada evaluasi. Pendidik, Peranan peserta didik. Yang pertama, ada pembelajar aktif. Peserta didik berperan sebagai pembelajar aktif
yang mengambil inisiatif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pencari pengetahuan. Peserta didik berperan sebagai pencari pengetahuan yang terus mencari informasi dan sumber daya. Yang ketiga, ada pengembangan diri. Peserta didik berperan sebagai pengembang diri yang terus mengembangkan kemampuan dan potensinya. Yang keempat, evaluasi diri. Peserta didik berperan dalam melakukan evaluasi diri terhadap proses pembelajaran dan hasil belajarnya. Oke teman-teman, sekian video presentasi dari kami. Karena kami sudah kehujanan. Tuh, kita liatin dulu. Oh my god, ini hujan Jepang, kita nggak ada yang bawa payung. Yes. Dan terima kasih, mohon maaf